Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Kayaknya kita udah lama banget ya nggak jumpa. Mega. Nah, hari ini Dani akan membawakan materi yang baru nih sama Mbak Astrid juga. Kemarin ada yang bertanya nih. Terus kalau misalnya bikin quilling, poster-posternya gimana? Poster-posternya tetap bikin nggak apa-apa gitu, tapi adik-adik punya keahlian yang baru lagi gitu, karena kedepannya nanti kan kita akan bikin satu pojok yang isinya itu adalah kreasi untuk daur ulang, terus ada yang untuk anak-anak disabilitas, produk-produk UMKM disabilitas. Jadi nanti diisinya produk adik-adik disabilitasnya itu juga beragam, nggak cuman orang datang nanti ngeliatnya cuman poster doang gitu, tapi nanti ada anting, nanti Bu Dani juga punya banyak nih yang mau dibagi lagi ilmu-ilmunya ya Bu. Iya. Jadi nanti semua barang-barangnya itu bisa di-display. Nah, kalau sudah lengkap, mudah-mudahan untuk pemasarannya juga akan lebih bagus lagi, bisa lebih luas lagi, terus dengan keberagaman produk, dan yang paling penting adalah menjaga kualitas juga sih, gitu. Terima kasih Bu Mega. Kangen juga ya, lama loh kita nggak ketemu, karena kemarin kebetulan ada halangan, jadinya mundur 1 minggu. Tapi senang sekali, selamat sore semua. Selamat sore, sehat semua ya. Alhamdulillah. Luar biasa apa Bapak? Adik-adik semua, ibu-ibu, bapak, sebetulnya kegiatan ini mempelajari bagaimana sih kita, seperti yang tadi Bu Mega bilang, mempelajari bagaimana kita bisa sebanyak-banyaknya membantu untuk menjaga kelestarian lingkungan, yaitu dengan cara kita masih olah perca nih ya. Jadi bagaimana kita sama-sama menggunakan perca, kain perca yang tidak terpakai untuk menjadi produk. Nah, kali ini, kemarin kan kita menggunakan perca juga untuk kita buat coaster seperti teman-teman sudah buat ya. Jadi betul Bu Mega, kita tetap butuh nih yang suka buat coaster, boleh buat coaster. Tapi nanti ke depan kita juga akan mencoba membuat coaster dengan dakron ya Bu Mega. Nah, kemarin kan baru bagaimana menjahit coaster biasa, nanti kita juga akan buat coaster dengan menggunakan dakron. Tapi kali ini kita kepingin sekali berbeda nih di dalam pelatihannya, yaitu memperkenalkan bagaimana mengolah perca juga untuk menjadi anting-anting ya. Anting-anting itu macam-macam loh. Nanti juga kita akan buat juga kalung. Ini adalah contoh anting-anting yang bisa dipakai ya, anting-anting sederhana. Terus ini juga saya sedang pakai nih. Ini semuanya adalah perca daur ulang. Mbak Astrid juga punya kalungnya Mbak Astrid ya? Kalungnya ini Bu, nih. Oh iya, itu juga kan perca ya Bu Astrid? Ya, dari yang cuman 1 senti. 1 senti, ya. Mulai 1 senti bisa dimanfaatkan untuk kalung ya, brilian. Oke, nanti kapan-kapan kita juga buat ya, rame-rame buat kalung. Iya, sekarang kita buat antingnya dulu nih Bu Astrid. Ya. Kita boleh milih ya, kainnya bebas, mau cari yang warna terang ya, lebih bagus biasanya ya. Ada warna biru, warna hijau, terserah deh, bebas ya. Ada warna ungu misalnya gitu ya. Nah, kreasi ini sebetulnya nanti bisa digunakan oleh siapapun yang menyukainya tentu, dan mudah-mudahan nanti dari yang adik-adik buat bisa kita kumpulkan dan juga bisa kita pamerkan ketika ada pameran atau kita jual ketika bazar. Ngomong-ngomong teman-teman semua, UMKM Center akan hadir di Pasar Intermoda nih. Nah, jadi semua karya adik-adik nanti yang sudah dikirimkan kita bisa pamer jual di situ juga ya Bu Mega, selain di UMKM Center ya. Jadi kita mau buat yang seperti ini, ada 2 model, ada yang seperti ini dan satu lagi yang seperti ini.
ya. Jadi nanti kita akan buat 2 model nih. Ini sengaja dipakai nih biar kelihatan kalau pakai hasil daur ulang dari kain perca ya. Oke. Semua sudah siap-siap. Ada yang sudah menyiapkan bahan? Kalau boleh tahu, boleh tunjuk tangan. Oh iya, Bu Nana atau Mama Razin sudah menyiapkan. Kalau teman-teman di Jogja sudah juga? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Ini teman-teman di SLB di Jogja di bawah asuhan Pak Trisna itu selalu hadir bersama dengan kita, senang sekali. Demikian juga Bu Irim ya, di sini ada yang jauh, Bu Irim, di Jogja juga ada Pak Trisna dan ada Bu Eni ya. Sayang Bu Eni belum kelihatan wajahnya nih. Ya, itu adalah teman-teman yang ada di Jogja. Oke, teman-teman, saya ingin menggunakan kain perca yang warnanya cukup terang ya. Yang masing-masing boleh menggunakan kain perca yang warnanya bisa menarik dan unik ya. Mungkin Kezia juga udah pegang kain perca di situ ya. Boleh lihat dong Kezia, warna apa yang dipilih? Kurang turun? Warna hijau. Oke ya. Bu Endang juga milih yang warna hijau juga nih. Tapi hijau ada kombinasi dengan warna putih dan warna ungu ya. Nah, Bu Astrid, kita sama-sama ya mau melihat coba tata caranya gimana. Media ajar yang dikirimkan di grup sudah ya. Baik, saya coba share juga nih. Nah, nanti teman-teman boleh nanti melihat apa yang sudah di-share untuk bisa dipelajari lagi ya. Baik. Nah, kalau teman-teman lihat biasanya kalau untuk kalung atau nanti untuk anting gitu ya, nanti kita juga akan buat gelang misalnya ya. Itu boleh memilih warna-warna yang sering dipakai untuk dipadu-padankan atau dikombinasikan dengan pakaian yang ada gitu ya. Kebetulan saya memakai baju hitam, jadi hari ini saya mau memakai bahan yang batiknya warna krem gitu, makanya bisa menggunakan warna ini. Tapi teman-teman boleh memilih warna-warna sesuka teman-teman semua ya. Seperti Kezia tadi sudah memilih warna hijau ya. Oke, kita buat model yang pertama dulu ya Bu Astrid. Ya, jadi boleh mengambil kain perca di sini, menyiapkan kain perca. Terus kemudian teman-teman juga tadi ada usulan Bu Nana, gimana kalau untuk kelengkapan untuk anting ini, kalau ada yang mau mengorganisir katanya mungkin bisa beli kemudian dibagi-bagi. Sehingga beli kepada satu orang gitu ya tadi usulannya Bu Nana ya. Iya, soalnya tadi yang alamat yang Bu Endang kasih ternyata nggak ada Bu ininya bahannya, tapi ada Hans and Me itu ada, tapi harganya kan 2.000-an. Kalau 3 macam cuma 6.000 Bu. Sedangkan kalau minimal kan 50. Iya, 50.000 maksudnya. Iya. Jadi nanti mungkin kita akan pikirkan masing-masing boleh nyari. Kalau yang di seputaran BSD kelihatannya di pasar modern yang di BSD itu harusnya ada ya. Tapi nggak tahu nih kalau di Kalimantan Bu Irim untuk kerajinan seperti ini bisa dapat juga. Seperti yang dicontoh di sini Bu Irim, yang di kotak di sini. Ya, nah bagi yang ada di beberapa kota yang berbeda, biasanya juga kita bisa beli di Tokopedia, ya karena saya juga melihat waktu itu ada di Tokopedia gitu ya. Yang tapi belinya nggak bisa sedikit, jadi banyak. Jadi kalau misalnya di Jogja ada banyak, boleh nanti gabungan beli sama-sama, terus nanti dibagi sehingga bisa sekaligus membeli sama-sama gitu ya. Demikian juga yang di Kalimantan ya Bu Irim ya. Baik. Nah, jadi yang disiapkan adalah kelengkapan seperti ini yang untuk anting ya.
Terus kemudian untuk yang model pertama kita juga pakai stick kawat seperti ini, yang di ujungnya kan ada dua model. Ada yang di ujungnya bulat seperti ini, ada juga yang di ujungnya kayak paku. Gunanya berbeda, tapi kali ini kita pakai yang bulat ya. Terus kemudian bisa menggunakan ring. Ring itu adalah lingkaran seperti ini. Ada yang ukuran kecil dan juga ukuran yang besar ya. Karena ini agak kecil, jadi saya mau pakai tangnya ya. Jadi yang seperti ini kecil, dan juga ada yang ukuran yang lebih besar seperti ini ya. Jadi nanti tergantung teman-teman mau menggunakan ukuran yang mana nih untuk ring yang mau dipakai, tergantung dari jenis yang akan dipakai. Dan kemudian kita juga kali ini juga akan menggunakan lem. Lem ini adalah lem bisa pakai lem Fox ya, yang biasa kita pakai ya. Tuh Bu Astrid juga sudah menunjukkan lemnya ya. Oke. Terus kemudian selain itu kita juga menyiapkan peralatan nih. Alatnya adalah tang seperti ini. Tang ini ujungnya tipis ya, ujung yang kecil ya. Jadi dia bisa dipakai, nah seperti itu, lebih kecil lagi tuh ujungnya tuh Bu Astrid ya. Terus kemudian kita juga membutuhkan penggaris ya. Kalau ukurannya makin panjang kita bisa menggunakan meteran tentunya. Ya. Terus kemudian pensil atau juga pensil yang bisa digunakan di kain supaya kalau udah dicuci bisa hilang ya garisnya ya. Terus kemudian kita juga membutuhkan gunting untuk memotong semua peralatan. Tuh bisa kelihatan Bu Astrid juga memegang gunting ya. Baik, jadi itu adalah bahan-bahan yang mau kita pakai ya. Nah, yang pertama kita akan membuat yang seperti ini nih ya. Ini gampang banget dan waktunya singkat sekali ya. Jadi teman-teman di sana boleh menyiapkan bahan-bahan tadi, dan kemudian teman-teman juga bisa menyiapkan dari kain yang mau dipilih, yang mau digunakan, untuk kita ukur terlebih dahulu ya, karena kita membutuhkan bahan-bahan yang tadi, peralatan yang tadi untuk kita pakai membuat model yang pertama, karena kita punya dua model nih ya. Jadi model yang pertama, kain ini kita ukur. Ukuran yang kita butuhkan di sini untuk model yang pertama, ukurannya 4 cm. Nah, itu bisa Bu Astrid lebih jelas. Kita akan mengukur ukuran 4 cm dengan panjang di dalam hal ini di 17 cm ya. Kalau 4 dikali 17 cm lebih kurang nanti diameternya seperti ini. Jadi langsing panjang lucu gitu ya dari anting yang kita akan buat. Nah, teman-teman coba buat 2 potong kain seperti ini yang ukurannya adalah panjangnya 17 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Ukur kemudian digaris ya. Setelah diukur kemudian digaris seperti yang bisa dilihat yang Bu Astrid buat ya. Kemudian 4 cm, panjangnya 17 cm ya, kemudian digaris. Nah, setelah digaris kemudian kita potong nih ya. Kita potong ikut garisnya ya. Jadi akan kelihatan rapih ya di ujung-ujungnya ya. Nanti setelah dipotong kalau masih ada nih benang-benangnya bisa dirapihkan, dipotong sehingga betul-betul rapih. Nah, biasanya Keisha buat quilling pakai kertas ya. Sekarang kita coba quilling pakai kain ya Keisha. Oke. Udah ya. Nah, Bu Astrid sudah motong nih. Jadi akan ada 2 potong yang ukurannya sama
yaitu 4 cm dikali panjangnya 17 cm. Oke. Nah, sebetulnya untuk membuat model yang pertama ini boleh juga nanti dikombinasikan setelah terbiasa nanti membuat kelingnya, boleh dikombinasikan dengan berbagai ukuran yang berbeda. Oke, terima kasih Bu Astrid. Jadi sudah ada 2 potong ya. Oke, sekarang kita bisa mulai terlebih dahulu untuk melihat bagian ujung. Kita beri lem, ya. Jadi bagian yang paling ujung setelah kita potong, kita punya 2 potong. Bagian ujungnya kita berikan lem, ya. Lem ini tujuannya adalah untuk bisa melekatkan bahan dengan besi atau stick yang kawat yang kita akan pakai di sini ya. Lemnya nggak usah banyak-banyak, yang penting merata nih dari ujung atas sampai ujung bawah, karena sangat dibutuhkan sekali betul-betul rata sehingga nanti bentuk gulungannya akan baik ya. Nah, kita perhatikan ya di layar Bu Astrid sudah menunjukkan gambar untuk awal. Pertama kali tempelkan stick yang tadi, yang kawat ini ke ujung paling luar di bagian yang buruk ya. Jadi kan ada bagian bagus dan ada bagian buruk. Kita taruhnya di bagian yang buruk ya. Dan kemudian letakkan seperti yang Bu Astrid lakukan sampai di ujungnya, dari ujung dari stick tersebut yang bulat itu di ujung kain, dan kemudian bagian yang lainnya ada di bagian dalam ya. Oke, kalau sudah, karena udah ada lemnya, sudah bisa digulung ya, seperti itu Bu Astrid ya. Jadi kita gulung dengan kita memegang bagian atas dari kawat antingnya ya. Jadi kita bisa putar pelan-pelan ya, seperti itu ya. Kita gulung pelan-pelan. Nah, kalau sudah beberapa kali gulungan, boleh kita tempelin lagi nih lem foxnya, karena lem fox ini akan membuat kainnya menjadi kaku ya, dan antingnya jadi kelihatan cantik. Kita tambah, kemudian kita gulung lagi ya. Nanti digulung lagi sampai di titik tertentu sudah kelihatan tergulung seperti ini, seperti Bu Astrid. Boleh ditambahkan lagi lemnya sedikit, tipis saja, tapi merata di semua bagian ya. Jadi tipis-tipis nggak apa-apa ya. Kemudian kita gulung lagi. Ya. Dan proses ini tidak akan makan waktu yang lama karena sangat mudah sekali untuk digulungnya dan tidak terlalu sulit ya. Bagaimana? Di sana sudah bisa menggulungnya? Mudah-mudahan gampang ya. Kemudian dilanjutkan, jangan lupa memperhatikan bagian atasnya harus rata ya, supaya bagian atas ini betul-betul rata sampai dengan ujung akhir ya. Bahkan kalau sudah beberapa gulung itu biasanya lebih mudah tuh untuk bisa ditarik gulungannya ya. Dan di penghujung akhir kita bisa berikan lem supaya bagian terakhirnya betul-betul bisa rapat ya, seperti ini ya. Tuh Bu Astrid bisa kelihatan ya, sudah rapat di ujungnya ya. Nah, jadi tidak ada lagi bagian yang
terlepas atau terbuka. Kita lakukan 2 kali nih, berarti yang pertama sudah kita buat lagi untuk anting yang kedua, ya. Jadi prosesnya sama ya. Bagian yang buruknya dikasih lem, kemudian pastikan sticknya dipakai untuk diratakan dulu lemnya, dan kemudian kita gulung. Ya, kemudian kita gulung pelan-pelan sampai seluruh bagian. Oke. Tuh, Bu Astrid sudah hampir selesai itu ya. Nah, sekali-sekali kita tambahkan lagi lemnya. Pastikan seluruh bagian ya itu bisa rata, sehingga nanti anting-antingnya akan kelihatan rapih. Nah, kalau udah berjalan sekian waktu, kita siapkan lagi, digulung lagi, dikasih lem dan digulung lagi. Oke, kita sudah punya 2 sekarang ya. Ya, gampang kan? Cuman digulung aja, ya, mudah sekali ya. Yang penting rapi di sini. Nah, nanti perhatikan di bagian bawah kalau ada benang yang masih tersisa, boleh dirapihkan, dipotong sampai rata dan kelihatan rapih untuk ujung-ujungnya ya, baik ujung atas maupun ujung bawah ya. Oke ya. Nah, sekarang kita udah punya 2 yang ujungnya ada bulatan dan ujung satunya yang ujung kain, yang satunya lagi ya. Oke. Sekarang kita sudah punya 2 nih. Mari kita sekarang mengambil ring yang seperti ini. Ring yang seperti ini. Ya, Bu Astrid ada ringnya juga. Oke. Ya, ring ini ada sambungannya. Ya. Jadi kalau kita pegang, kita boleh menggunakan 2 tang. Kita juga bisa menggunakan 1 tang. Ya. Kalau kita menggunakan 2 tang, 1 dijepit di kiri, 1 dijepit di kanan. Ya. Tapi kalau kita menggunakan 1 tang, yang 1 bagian lagi pakai tangan nih. Nah, bagian yang kita jepit dengan tang kita dorong sedikit ke depan, dan yang di belakangnya kita tahan ya. Bisa kelihatan ya, jadi terbuka seperti yang Bu Astrid tunjukkan. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke ujung ini. Ya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita ambil nih yang untuk bagian satu lagi, yaitu untuk gantungan anting. Sekarang kita masukkan ke bagian yang satu lagi. Ya, jadinya ya seperti itu Bu Astrid. Baru kemudian kita tutup yang tadi kita buka di ujung dari ring tadi. Kita buka, pastikan semuanya rapat, jadi deh. Oke ya, sekarang kita lakukan yang kedua nih. Sama seperti tadi, yang pertama digeser ke depan sedikit, kemudian diikatkan di sini. Kemudian bagian yang ini dimasukkan, yang gantungannya, dan kemudian diratakan, ditekan seperti Bu Astrid lakukan.
Sudah jadi deh antingnya 2. Ya. Oke. Nah, biasanya kalau baru dilem, dia masih bisa bergeser-geser. Jadi diamkan sejam, nanti dia menjadi kaku, keras ya, sehingga padat antingnya ya. Nanti hal yang sama bisa dilakukan di sini ya. Kayaknya saya siap deh pakai anting baru, Bu Astrid. Ya, yang baru dibuat sudah bisa saya pakai nih. Oke. Gampang kan? Ya. Nah, saya udah pakai yang baru nih sekarang. Oke. Model 1 kayak mercon cabai rawit. Iya. Nanti kita rame-rame kembaran pakai anting mercon, anting mercon cabai rawit. Gitu ya. Nah, jadi panduannya udah ada di sini semua nih, teman-teman, ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Buatnya nggak ada 10 menit ya. Cepet sekali. Jadi nanti teman-teman bisa buat macam-macam. Pilih warna yang cantik-cantik deh. Nah, ini baru model dasar nih. Nanti kita bisa kombinasikan. Bu Astrid, boleh nggak ditunjukkan kombinasi yang sudah ada nih di UMKM Center? Bentuknya model mercon juga seperti itu, tetapi ada kombinasi ya. Ada beberapa yang digantung. Ya, bisa didekatkan nggak, Mbak Astrid? Nah, difokuskan ke Mbak Astrid. Ya. Ini saya stop screen, Mbak Astrid, biar bisa kelihatan gede. Iya, makanya. Ya, Mbak Astrid silakan. Mbak Astridnya mana? Dijadikan galeri, galeri dijadikan fokus di. Bisa kelihatan, Bu Nana? Masih fokusnya jangan ke saya, ke Mbak Astrid. Fokusnya Mbak Astrid. Yang cabai rawitnya. Nah, itu kelihatan nggak? Klik aja, Bu. Kelihatan ya. Nah, jadi gantungan ini bisa beli model macam-macam nih. Ada yang satu aja gitu ya, kayak ini. Karena ini model dasar nih untuk pelajaran dasar. Tuh yang dipegang Bu Astrid bisa pakai yang ada kombinasi. Ya, ada yang pakai gantungan yang lain. Gitu ya. Jadi bisa macam-macam, kita bisa beli yang daun juga, kita gantung lagi di belakangnya gitu ya. Bisa macam-macam. Gitu ya. Sorry, ya. Bu Endang, Ibu mau nanya Bu Endang. Boleh, Pak Irus. Bu Endang, untuk peralatan apa yang anting-anting itu biasanya dijual di toko apa? Peralatan jahit. Ya, peralatan ini bisa beli di Tokopedia juga sih Ibu. Tapi juga saya nemu juga yang seperti ini tuh di beberapa toko kerajinan tangan. Jadi ada macam-macam toko kerajinan tangan biasanya jualan, atau yang jual benang, jual pita sering sekali juga jual Bu. Jadi di pasar, ya di pasar. Nah, di Majestic pasti banyak tuh. Oke. Nah, teman-teman, model berikutnya ini adalah modelnya bukan seperti mercon tadi, tapi sekarang kita buat model lingkaran, ya. Masalah ukurannya tergantung dari kepingin buat apa nih, ukurannya sebesar apa, ya. Nah, di model yang ada, yang saya buatkan media ajarnya, lebih kurang membuat yang ukurannya sekitar 2,5 cm nih ya. Ya, saya udah buatkan untuk mempermudah Bapak Ibu pakai mika bekas kontainer yang udah nggak kepake, dibuatkan lingkaran sesuai dengan ukurannya untuk mempermudah ya. Jadi nanti ketahuan kalau ditempelkan begini akan ketahuan ukurannya sesuai nih ya. Jadi bisa pakai spidol dengan mika, jadi bisa mempermudah ya. Kalau uang 1.000 ini pas banget Bu, 2,5 koin ya. Oke. Ya, koin 1.000. Ini saya pakai meteran.
bukan pakai koin. Ternyata koin ukurannya 2,5 cm. Terima kasih Mbak. Jadi nanti bisa kita tempelkan, semua punya ukuran standar nanti gitu ya. Supaya kiriam makanan jangan gede sebelah gitu ya. Jadi bisa diukur pakai ini. Oke? Nah, sama seperti tadi, kita bisa mengambil kain perca. Nah, saya kembali nih Mbak Astrid sharing ininya ya. Melanjutkan sharing media ajar nih. Ini model kedua ya. Nah, boleh memilih apa saja. Saya memilih kain batik nih. Yang karena warnanya cocok dengan baju gitu ya. Jadi saya pilih yang warna ini ya. Masing-masing boleh milih kain yang warna apa aja. Nah, kali ini ukurannya tidak menggunakan 4 cm lagi. Tapi kali ini kita akan mengukur ukurannya adalah 1 cm. 1 cm lebar. Panjangnya kita mengukur 25 cm ya, jadi 1 cm dengan panjang 25 cm ya. Nah, teman-teman juga nggak usah terpaku harus 1 cm lebarnya ya. Kalau mau lebih tebal juga boleh ya. Nah, tapi kalau 1 cm lebih kurang nanti bentuknya ukurannya segini nih ya. Jadinya segini. Ya, dan ini sebetulnya akan menyesuaikan ring yang mau kita pakai nih untuk nanti kita gunakan untuk penggantungnya, ya. Baik. Nah, kita juga akan menggunakan ring yang nanti lebarnya lebih kurang 2,5 cm di sini ya untuk lebarnya gitu ya. Nanti yang kita akan buat ya. Oke. Nah, kita coba kali ini mengukur 1 cm dikali 25 cm. Kita memotongnya sebanyak 4 potong ya. Karena 4 potong ini kalau digulung lebih kurangnya hasilnya menjadi 2,5 cm tadi lingkaran diameternya ya. Jadi saya udah potong-potong nih. Ada 4 potong yang ukurannya 1 cm dikali 25 cm. Ya, tuh kayak Bu Astrid sudah motong. Kali ini warna hijau juga ya Bu Astrid? Ya Bu, hijaunya lebih muda. Lebih muda, oke. Ya, masing-masing menggunting ukuran 1 cm dikali 25 cm. Oke ya. Baik ya. Nah, kalau sudah punya 4, kita bisa memulai nih untuk melipatnya terlebih dahulu ya. Jadi, kalau kita lipat dibagi 2 ya, seperti ini dibagi 2 ya, seperti Bu Astrid buat, maka kita akan mendapatkan ketebalan lebih kurang 0,5 cm ya. Itu cukup untuk ring yang kecil karena kita ada 2 ring nih, ring yang besar dan ring yang kecil. Nah, ring kecil yang seperti ini yang tadi kita pakai juga untuk yang lain itu untuk ketebalan 0,5 cm ketika kita lipat itu cukup ya. Nah, langkah yang pertama adalah kita melipat dulu nih ya, seluruh bagian ini bisa kita lipat sehingga dia rata sampai di ujung itu dilipat. Biasanya saya sering sekali sambil menekan ke bawah sambil dengan menggunakan kuku jempol gitu ya untuk kita bisa ratakan. Nah, seperti Bu Astrid itu ya. Jadi kita ratakan semuanya sudah dilipat menjadi ukuran setengahnya, yaitu 0,5 cm dikali dengan 25 cm jadinya seperti ini ya. Oke. 4-4-nya kita buat ya.
Endang mau nanya. Ya. Itu bahannya berarti harus rada agak keras ya, jangan yang katun lembut-lembut banget ya? Ya, jadi bahannya memang sebaiknya katun, tetapi bukan katun yang terlalu lunak, betul sekali. Karena kalau dia terlalu lunak, dia akan bisa bergeser-geser waktu kita melipat jadi lebih sulit ya. Iya benar. Yang paling bagus itu adalah bahan katun. Kalau katun mori batik itu biasanya jadinya lebih bagus tuh, ya. Soalnya bahan yang lembut itu kainnya benangnya masih suka ada terus ya Bu, pinggir-pinggirnya. Iya. Tapi nanti memang kita akan tutup juga sih bagian belakangnya. Jadi sebenarnya benangnya pasti akan teratasi. Cuman waktu menggulung agak lebih sulit kalau terlalu lembek atau terlalu bergoyang ya. Iya, karena iya. kan ininya suka ada yang katun yang bergoyang ya. Katunnya kayak bahan spray ya Bu Endang ya? Bahan spray bisa sih, tapi bahan spray itu biasanya agak lebih tebal ya. Jadi ukurannya kadang-kadang menjadi lebih lebar diameternya kalau lebih tebal, pengaruhnya hanya ke situ. Oke ya. Nah kalau berarti kayak kain seragam putih sekolah ya Bu, bisa ya? Ya lebih kurang bahan ero seperti itu masih bisa ya, atau bahan mori batik itu masih bisa, cukup lumayan mudah ya. Oke, sudah dilipat semuanya ya, mari kita coba lihat ya. Oke, kalau sudah kita lipat maka kita kan punya 4 potong nih yang seperti ini, yang ukurannya sudah menjadi setengahnya ya tadi ya. Oke. Nah kalau Bu Astrid mungkin pakai alat bantu untuk killing ya Bu Astrid ya, yang untuk penggulung. Tapi saya bisa pakai tusuk gigi atau tusuk sate. Iya. Saya bisa pakai tusuk gigi atau tusuk sate ya. Karena untuk di sini nanti kita akan gunakan adalah untuk mendorong awal, untuk mempermudah ya. Nah, kalau udah dilipat nih, kita kasih lem dulu ya. Jadi kita kasih lem di ujungnya, kemudian kita lipat sehingga dia rapat ya. Kemudian di bagian yang lainnya bisa kita berikan juga lem, kemudian kita lipat. Nggak perlu semuanya dikasih lem, tapi di beberapa titik itu akan membantu untuk dia nempel, jadi mempermudah ketika kita akan menggulungnya. Ya. Nah, lemnya diusahakan untuk betul-betul di bagian ujung-ujungnya memang nempel ya. Jadi seperti ini ya. Tuh bisa lihat dari Bu Astrid ya. Oke. Nah, sekarang kita udah punya nih satu bagian yang sudah bisa kita gulung. Pertama kali di ujung luar kita bisa tambahkan lem sedikit, adalah untuk mengawali kita menggulung ya. Jangan terlalu banyak lemnya supaya dia bisa segera nempel dengan bagian yang lainnya. Nah, seperti yang Bu Astrid tunjukkan di situ, kita bisa mulai gulung pertama untuk bisa mempermudah kita menggulungnya sampai kita bisa melihat bagian dari bagian yang pertama itu bisa dipegang ya. Jadi bisa dipegang seperti ini ya. Kalau kenapa? Karena sering sekali kalau kita masih pakai gulungannya bagian dalamnya, kalau alat penggulungnya lebih besar maka dia akan ada bolongan di situ ya. Tapi kalau dia sudah mulai kegulung, kita bisa menggunakan dengan jari untuk kita gulung, karena kita membutuhkan untuk memadatkannya, maka kita bisa sambil mengeraskan dan kemudian menggulungnya
Ya, sesekali kita bisa berikan lem lagi untuk bisa gulungan kita yang kita buat tadi benar-benar bisa merekat ya. Dan menariknya lem Fox ini dia akan membantu membuat agak lebih kaku nanti hasil akhir dari anting yang kita buat ya. Jadi bagus dia ya. Nah, jadi seperti yang Bu Astrid buat, jempol dan telunjuk di tangan kiri bisa memegang, kemudian jempol dan telunjuk di tangan kanan bisa membantu untuk memutar ya, sambil dipadatkan dengan ditarik ya, supaya dia menjadi kaku ya. Nah, terus sampai kita mengakhiri satu gulungan yang 25 cm pertama yang kita buat ya. Jangan lupa di ujung akhir kita berikan lem lagi untuk dia bisa merekat ya. Jadilah satu lingkaran ya. Tapi kita butuh lingkaran yang 2,5 cm nih. Maka yang berikutnya yang sudah kita lipat tadi, ujungnya kita sama seperti tadi, kita berikan lem. Kemudian di beberapa titik kita berikan lem juga supaya dia bisa rata di sini ya. Nah, kalau nanti ke depan teman-teman kepingin adik-adik kepingin buat juga yang warna-warni, boleh. Seperti yang saya buat di sini, gulungannya di bagian dalamnya lebih muda, bagian luarnya lebih tua, ya, sehingga bisa kombinasi sesuai dengan keinginan. Atau seperti ini, ada bagian yang muda, tua, muda, tua, gitu ya, boleh aja untuk bisa kelihatan cantik ya. Nah, kita kembali ke sini. Tadi jangan lupa kita lihat ujung sambungan yang pertama. Dan perhatikan bagian yang gulungannya adalah di punggung lipatan, itu juga nanti untuk nyambung berikutnya, bagian yang lipatan ini juga harus sama nih, adanya di bagian atas ini ya. Nah, jadi adik-adik semua silahkan kita berikan lem dulu ke sini, kemudian tempelkan rata dengan sambungan di ujung akhir dari sambungan yang tadi kita di akhir ya. Jadi kita tempelkan persis di situ supaya nanti ukurannya akan rata di situ. Jadi nggak ada yang berbeda di dalam ukuran yang kita gulung di situ ya. Kemudian Bu Endang, maaf, yang Astrid Sopo bisa difokuskan nggak? Soalnya jadi tidak menumpuk ya Bu ya, ketika pakai pot itu bisa buang aja langsung tanpa menumpuk ya. Setuju itu. Setuju siap. Jadi yang di layar utama itu mohon yang di demo gitu. Yang ini untuk yang ini yang teks ini diabaikan dulu diganti. Ya, itu ya. Nah, jadi kita beli lem berikutnya ya. Nah, seperti yang Bu Astrid itu ya. Terus kita ratakan, kita gulung. Sesekali kita beri lem lagi. Kemudian kita gulung lagi. Sambil kita tarik untuk memadatkan ya. Jadi kita tinggal gulung. Nah, sekarang 25 cm yang gulungan dari kain kedua kita bisa selesaikan, dan jangan lupa di ujungnya kita kasih lem ya. Prosesnya sama seperti ini. Kita lakukan lagi untuk yang ketiga ya. Terusin.
Ya, jadi yang ketiga ya, kita sambungkan lagi. Cara nyambungnya sama tadi. Perhatikan ujung atas adalah ujung yang lipatannya. Kemudian ujung terakhir itu nanti kita akan hubungkan dengan sambungan berikutnya. Jadi di situ kita tempelkan berikutnya ya, untuk gulungan berikutnya. Nah, di sini yang paling penting adalah waktu kita menarik itu kita harapkan sambil kita memadatkan dan kemudian memastikan di dalam gulungannya di atasnya bisa jadi rata ya. Jadi betul-betul kita sambil kita tekan. Ya, nah, kita sambungkan sambungan yang keempat nih ya. Jadi kita lemkan lagi kayak tadi. Nah, yang di bagian akhir kita harapkan lemnya tidak hanya di ujungnya, tapi di beberapa senti, sekitar 2 atau 3 senti sebelum di akhir kita berikan lem ya, supaya dia kuat sekali. Nah, sama seperti tadi, ini udah jadi ya. Nah, sambil kita coba rapihkan benang-benang yang tersisa untuk bisa kita rapihkan sehingga kita jadi nih lebih kurang, kalau dia padat sekali mungkin lebih kecil daripada 2,5 cm, tapi kalau agak lebih longgar dia akan pas 2,5 cm, lebih kurang begitu ya. Udah dapet Bu Astrid? Ya, kalau sudah, mari kita lakukan proses merakitnya nih untuk bisa menggabungkan yang sudah kita siapkan, menyempurnakan rakitan kita ya. Yang kita lakukan adalah, saya di sini kali ini saya akan menggunakan ring yang sedikit lebih besar ya. Ring yang sedikit lebih besar, boleh juga tapi untuk ring yang kecil tadi sama aja ya yang dipakai. Nah, caranya adalah kita mengambil ringnya dan kemudian kita buka sedikit untuk bisa terlihat terbuka ya, seperti itu ya. Kemudian kita boleh mendorong bagian ring yang sudah terbuka tadi ke 2 lapis di bawah lapisan yang sudah kita gulung tadi ya. Jadi kalau nanti didorong lebih kurang nanti akan tembus seperti ini nih. Nah, Bu Astrid bisa kelihatan ya. Nah, kalau sudah kan jadi begini ya.
maka dia sudah menjadi anting dengan model yang berbeda. Nah, bagian belakangnya ini kan berbulu ya. Ini tadi saya lupa, bagian belakangnya bisa kita tempel dulu nih dengan bahan yang serupa ya. Jadi kita bisa letakkan ukurannya, kemudian kita bisa berikan lem di bagian yang banyak masih ada benangnya. Kemudian kita tempelkan kain yang untuk menutupinya ya. Kemudian kita bisa gunting pinggirannya sehingga bagian yang berbenang di belakangnya akan tertutup, jadi akan terlihat rapi. Rapi seperti ini belakangnya. Bagian depannya akan bermotif gulungan, bagian belakangnya akan rapi. Jadi kita lakukan untuk dua gulungan kita, maka kita akan punya sepasang anting yang digulung ya, lebih kurang begitu. Gimana Pak Trisna, teman-teman di sana bisa? Bisa kah? Oke, ada jempol nih, berarti bisa ya. Oke, siap. Oke ya, jadi kita bisa buat. Nah, seperti tadi sama tuh, kita bisa buat kombinasi yang ada. Mau dikasih tambah daun, tuh Bu Astrid didobelin ya, Bu Astrid ya. Oke, didobel juga boleh. Bertumpuk ya. Nih supaya kelihatan saya stop screen. Silahkan Bu Astrid ditunjukkan. Nah, itu ada dua model ya. Kita juga bisa buat ukurannya beda-beda nih. Ada ukuran kecil, ada ukuran besar. Mau dikombinasi warna juga bisa ya Bu Astrid? Iya betul. Ya, kombinasi seperti ini ada dua warna misalnya gitu ya. Atau ditumpuk Bu. Ini ada beberapa lingkaran. Bisa ditumpuk ya. Iya. Kasih dikasih kombinasi. Oke. Iya, cantik sekali tuh. Ya. Nah, Kesia pasti udah lancar banget kalau killing ya. Boleh lihat Kesia? Wow. Oke, boleh dilihat ya. Bisa ditunjukkan Kesia? Hebat, tidak jadi Kesia. Iya, ya. Nanti itu yang gantungannya. Oke, nanti tinggal diberikan gantungan ya. Kalau mau membuat yang model dengan bentuk berbeda seperti ini, saya buat kayak bentuk daun nih. Ya. Sama prosesnya menggulungnya sama, tapi ketika sebelum sebelum dia menjadi kaku kan, kalau dilem dia akan jadi kaku. Kita tekan di ujungnya untuk membentuk jadi seperti daun gitu ya. Nah, setelah didiamkan 1 jam biasanya dia jadi kaku nih. Jadi kuat dia dalam bentuk yang serupa. Nanti tinggal dirangkai. Misalnya mau dibuat beberapa kombinasi, ada yang model daun, ada yang dijarakan biar goyang-goyang ya. Untuk tambahannya ya, bisa macam-macam yang mau dikreasikan. Gitu ya. Bisa ini juga bisa digabung nih. Ada menjadi bunga nanti, jadi kelopak bunga juga bisa ya. Tapi jangan lupa nanti kalau sudah dirangkai, bagian belakangnya jangan lupa ditutup ya. Jadi ditutup dengan bahan yang sama sehingga bagian belakangnya rapi.
Bu Astrid boleh dilihat yang bentuk bunga belakangnya juga diberikan tutup tuh. Iya, boleh dibalik Bu Astrid. Nah, seperti itu. Jadi bagian belakangnya ditutup. Gitu ya. Itu tutupnya pakai kain sendiri Kain apa serupa. benih-benih? Oh. Jadi kalau kita di sini pakai warnanya hijau yang tadi kita pakai jadi gulungan, maka bagian belakangnya juga gunakan yang sama. Satu warna. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa berkreasi nih. Seperti Bu Astrid, kombinasi dari sama-sama lingkaran yang kecil gitu ya untuk digabung ya. Tapi bisa juga nanti teman-teman bisa mengkombinasikan dengan bahan imitasi yang berbeda ya. Atau bahkan mungkin nanti bisa dikombinasikannya adalah dengan menghubungkan beberapa gulungan kecil-kecil jadi satu misalnya gitu ya. Itu masing-masing bisa berkreasi sesuai dengan keinginannya membuat apa. Gitu ya. Oke. Bu, ini ada ini dari Mbak Mega. Bikin juga ada 3, tapi Mbak Mega 3 sehingga depan belakang ini bagus. Oh iya. Jadi kalau tadi tekuk 2 yang barusan disampaikan ditekuk 3 ya. Jadi atas bawah sudah rata. Tetap bagus, iya. Iya. Oh, jadi kalau ini tidak perlu ditutup. Betul. Ya. Iya. Iya. Pasti tentunya begitu kita gunakan 25 cm pasti ukurannya akan menjadi lebih tebal, ya, lebih lebar jadi diameternya. Jadi tinggal disesuaikan panjangnya 25 ya, supaya sama dengan 2,5 cm. Iya, betul. Nanti tinggal dicocokkan aja begini ya. Oh, ini udah sama nih kiri sama kanan gitu ya. Jadi untuk memastikan. Jadi Bu, jadi nanti iya Mbak Astrid. Kalau seumpama nih kita mau bikin yang kecil gitu Bu, jadi kita bikin polanya ada beberapa lingkaran ya Bu ya, supaya telinga kiri dan kanan tetap sama kan ya Bu. Jadi kalau seumpama kecil, kemudian mau disusun berurutan gitu kan Bu. Iya. Nah, jadi supaya memastikan anting kiri dan tetap sama, polanya dibikin kecil, sedang, besar. Iya, betul, betul. Itu untuk memastikan ukurannya sama. Tapi jangan lupa ya Mbak Astrid ya, Bu Astrid, nanti kalau terakhir tetap diperiksa sendiri ya masing-masing. Udah rapi belum, benangnya harus dipotong supaya kelihatan benar-benar rapi. Iya, gitu ya. Gimana teman-teman semua, ibu-ibu? Cantik ya? Cantik banget warnanya. Perlu ketelatenan tingkat tinggi Bu. Buat kamu juga cantik ya Bu, itu dilihat. Kenapa? Jadi kalung juga cantik. Betul. Betul. Nah, nanti di berikutnya kita akan bisa membuat quilling juga tapi menjadi model yang lain ya. Kali ini kan kita menggunakan dengan teknik gulung yang langsung satu. Bu Nana bilang ini model anting mercon, cabai rawit mercon dan gulungan. Cabai rawit. Iya. Nanti kita bisa buat macem-macem ya, Bu Astrid ya. Mungkin nanti dari kain juga yang sama bisa kita kombinasikan jadi kalung tadi ya. Bisa jadi bros, ya. Terus kemudian nanti juga bisa dikaitkan dengan ujung dari itu Bu Astrid untuk gantungan masker ya. Iya, yang rantai masker di ujungnya bisa juga ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dicoba dulu ya Bu Astrid ya. Jadi teman-teman sudah bisa praktek, jangan lupa diposting di grup supaya kita bisa lihat kreasinya masing-masing nih. Iya, betul. Iya, teman-teman Jogja boleh dong lihat tadi yang dibuat seperti apa, boleh ditunjukkan? Oke, belum ada di gantungannya ya? Oke, nanti kalau udah bisa difoto dan bisa dikirimkan.
Yes. Oke. Malam, Bu. Ya, Pak. Malam, Bu. Malam. Ya, Pak. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ibu Reni mau dong, Ibu Reni. Ibu Reno. Reni. Nah, Bu Reni. Siapa tuh HP-mu besok? Oke. Baik. Baik, teman-teman. Ini loh, Pak. Ada pertanyaan lagi kah? Udah. Boten. Boten, nggih, matur nuwun. Ya, kalau begitu saya kembalikan ke Bu Mega dulu. Silakan Bu Mega. Makasih Bu Dani materinya. Sama-sama. Ini sekarang jadinya kebalik nih Bu. Kalau dulu itu aksesoris itu mengikuti warna baju, sekarang kayaknya baju mengikuti aksesoris ya Bu. Iya, betul. Kalau punya antingnya biru berarti cari bajunya biru. Iya, betul. Jadi PR-nya buat semua harus bikin semua warna ya. Iya, dan jangan lupa berkreasi sebisa mungkin dengan model yang macam-macam ya. Ya, betul. Okay. Namanya juga anting kreasi, jadi semakin unik, semakin antik, semakin bagus. Iya, siap. Ya. Nah, nanti masing-masing bisa difoto ya Bu Mega di grup ya. Di foto di grup hasil karyanya. Nah. Yang mau buat video boleh juga ya Bu Mega? Boleh banget. Nah, teman-teman, ini kebetulan tanggal 7 Juli itu aku akan mengisi stand nih di acaranya Festival Hijau Sinar Maslen. Nah, di Festival Hijau itu aku akan memperkenalkan produk-produk untuk green productivity, yaitu salah satunya pemanfaatan sisa seperti ini. Nah, kalau nanti teman-teman ada yang produknya sudah jadi, boleh langsung dikirim. Jadi selain coaster, pada saat 7 Juli nanti kita udah punya aksesoris-aksesoris nih, gitu ya. Masih punya waktu 1 bulan untuk berkreasi. 1 bulan kurang seminggu deh, supaya seminggunya buat ngirim. Iya, betul Bu Mega. Nah, jangan lupa yang dikirim yang terapih ya Bu Mega ya. Betul. Dan terapi. Mungkin nanti setelah Bu Dani ada materi lagi nih, bisa dilengkapi anting sama kalungnya bisa senada. Iya. Yang berikutnya materinya kita bisa buat kalung Bu Mega. Iya. Nah, nanti ini juga penting nih ibu-ibu, supaya nanti kreasinya ibu-ibu mudah-mudahan kalau lancar itu bisa dibawa ke pameran-pameran lain ya Bu Dani. Betul Bu Mega. Nanti kalau yang mau beli perlengkapan supaya pas kalian jalan, kalau mau buat kalung itu bisa dengan menyiapkan juga ada rantai yang sudah jadi seperti ini juga bisa ya. Nanti kita juga akan bisa kreasikan pakai yang seperti ini, atau yang bentuknya adalah rantai ya. Ada juga yang sudah rantai jadi nih, yang seperti ini. Jadi nanti udah bisa tinggal kita kaitkan kombinasi dengan ring gitu. Jadi nanti siap-siap aja yang mungkin beli kelengkapan untuk aksesorisnya, sekalian yang itu bisa nyiapkan bahan yang lain. Iya. Nah, berarti boleh sekalian tuh ya Bu Dani. Betul. Jadi ada rantai macam-macam nih. Nanti bisa kita pakai. Ya. Yang tadi yang contoh kalung bisa tolong difotokan Bu sekalian. Ini ya. Ya, jadi nanti kalau beli buat anting-anting biar sekalian tanya ke penjualnya. Iya.
Ada 2 macam nih Bu. Kalau yang untuk kalung yang model seperti ini, ada yang belum dipotong dan ada yang sudah dipotong. Jadi kalau yang belum dipotong ya dia panjang aja begini. Tapi mungkin daripada merakit susah, bisa saja menggunakan yang ujungnya sudah diberi diberi di ujungnya untuk tinggal mengkait. Iya. Karena kalau tidak, berarti kita butuh ring seperti ini, rantai, butuh juga penjepitnya, butuh juga untuk pengaitnya. Karena ini masing-masing dijualnya beda-beda. Kalau udah jadi begini sih udah jadi ya. Mungkin untuk awal-awal begini dulu supaya mempermudah. Terus nanti untuk lainnya baru di pengait-pengait ya. Maksudnya setelah itu kan udah jadi Bu. Iya, kalau ini udah jadi. Iya. Tinggal di pengait-pengaitnya perlu dibeli juga ya. Betul. Karena nanti ada pengaitnya, ada modelnya macam-macam nih Bu. Ada pengait yang seperti ini, ya. Ada juga pengaitnya nanti yang modelnya seperti ini. Jadi sepasang yang nanti dimasukkan ke sini gitu. Jadi ada sepasang. Ya. Itu buat pengait yang tadi buat masukkan kilingnya itu. Ini adalah kalau untuk kalung dia akan menjadi di ujung rantai. Nggak maksud saya nanti kilingnya itu disambungkan ke kalungnya itu menggunakan apa? Oke. Kalau yang model seperti ini nanti kilingnya di tengahnya agak lubang, kemudian dia dimasukkan Bu. Jadi oke. Ya, jadi dia dimasukkan ke sini, nanti dia bisa dijadikan gantungan. Nah, rangkaiannya bisa dibuat beberapa. Tapi nanti kita juga bisa buat rantai. Jadi beberapa kiling yang sudah dipadankan tadi, kemudian di belakangnya ditutup menjadi satu pola tertentu. Nanti ujung-ujungnya ini akan dikaitkan dengan ring yang seperti ini. Jadi kayak tadi persis buat ring yang kita masukkan ke sini tadi ringnya, iya. Tapi bedanya nanti disambungnya adalah dengan rantai. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Itu ya. Jadi nanti mungkin udah kebayang kan, jadi bisa menyiapkan juga sehingga kita bisa berkreasi bersama di sesi berikutnya. Silakan Bu Mega. Ya, berarti mungkin sesi untuk pembelajaran hari ini sudah bisa diakhiri. Selamat berburu bahan baku nih, supaya nanti bisa sambil nunggu belajar bikin kalung sudah mulai produksi antingnya. Nah, kalau yang berencana bikin 1 set nih, kainnya jangan dihabisin dulu ya. Iya. Biar nanti kalung dan antingnya bisa 1 set. Gitu. Iya. Oh, Mbak Astrid ngusulin nih, nanti ditambah lagi sama bros. Iya, tambah bros. Iya. Nanti saya kirim, kita bisa buat kan kalau hari ini kita buat 2 model, ya. Jadi nanti teman-teman udah bisa sambil gulung-gulung yang seperti ini, misalnya, udah bisa dicicil. Jadi pada saat kita pertemuan berikutnya bisa kita kombinasikan untuk merangkai menjadi bahan yang berbeda. Gitu ya. Endang berarti makin tipis makin cantik ya sebenarnya. Untuk ininya ya. Ya, awalnya terus diputar. Iya, betul. Oke, teman-teman semua, ibu-ibu, adik-adik semua, mungkin itu sesi hari ini. Terima kasih Mbak Astrid, Bu Mega, dan semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan semangat, selamat berkiling ria.